Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah wa lan nattakhidha rabban siwah. Nahmaduhu wa nashkuruhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Natubu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan nabiyur rahmah. An-nabiy alladzi la nabiyya wa la rasul ba'dah bal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'alullah ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Kas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa imanan sadiqan wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan taqul ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilal nur. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah memperkenankan kita untuk bisa melanjutkan kajian kita. Bukan niat baik kita menambah ridho, rahmat dan berkah kepada kita semua, dan semoga kita bisa mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Kita niati thalabul ilmi sekali i'tikaf di rumah suci dan mulia ini, sehingga insyaallah membahagiakan kita di saatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kalau berapa minggu yang lalu saya kira ya, yang semua nanti kalau khutbah di sini ya, saya nggak bisa ya. Akhwan Mukarram, Profesor Dr. Mukarram habis vaksin ternyata malah lemes, masuk rumah sakit Mitra, dirawat 3 hari meninggal. Kemarin ternyata apa yang ada yang kenal yang namanya Pak Masudi yang dari LPPIK, temannya Pak Abdul Majid ya. Ternyata istrinya kemarin pagi juga meninggal, kena COVID juga. Terus Pak Masudinnya ya kena, satu anaknya juga kena juga ya. Isolasi di mandiri di rumah. Istrinya langsung dimakamkan di Sukoibon, Sukoli loh Pak ya, Keputih sana. Apa? Penuh ya. Mereka kemarin langsung dikirim ke sana ya. Nah, ini mudah-mudahan kita doakan yang sekarang masih ya di rumah isolasi, mudah-mudahan dapat kesembuhan dari itu semua ya. Istrinya itu Pak Kasino Sudaryan. Oh iya, kalau itu bukan COVID itu ya. Masa sakitnya sudah lama juga ya. Amin rahmah ya. Jadi ternyata COVID juga masih merajalela di Surabaya ini ya. Sebelumnya di Al-Hikmah itu ya, istri kena meninggal, suaminya kena sekarang sembuh, tapi anaknya juga sembuh gitu. Satu keluarga berapa, istri, suami, anak 3 juga. Alhamdulillah
sembuh ya. Ustaz leher itu ada, Iya, tapi sembuh. sembuh ya. Iya. Ada yang dokter putranya itu. Ya. Ya. Ya, mudah-mudahan yang dipanggil Allah mendapatkan anugerah mati syahid itu. Amin ya. Baik, kajian kita sampai ayat berapa terakhir? Berapa? 42 ya. Hari ini yang 42 Pak ya. Ya. Yang lalu saya kira berita tentang apa namanya? Ya, tentang Ratu Bilqis ya. Bilqis ya. Ya. Kemudian anugerah dengan Nabi Sulaiman ya, punya pasukan ya, dari burung, dari semut, dan juga dari jin, yang jinnya menawarkan memindahkan istananya dari Sabak ke Baitul Maqdis ya, hanya dalam hitungan detik atau menit. Tapi ternyata beliau tidak mengambil jasa itu dan mengambil jasa orang yang berilmu dari kitab Allah, kemudian bisa memindahkan itu justru lebih cepat daripada tawaran ifrit dari jenis jin itu. Begitu melihat seperti itu, ternyata apa yang dirasakan tidak menepuk dada seperti apa namanya Qarun. Kalau Qarun innama utitu ana ilmin ini, tetapi Sulaiman dicontoh buatan qala hadza min fali rabbi yabluwana al-maghfur. Ini semata karena karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah semakin syukur atau semakin kufur. Memang syakara fa inna syukra nafsih, yang bersyukur maka keuntungannya kembali beri, wa man kafar fa inna rabbi, tidak syukur malah kufur. Allah tidak butuh kepada syukur kita, karena syukur itu manfaatnya baik. Kemudian 41 sudah Pak ya? Sudah ya. Jadi dalam ayat yang atau kita awali halaman 41, ulang lagi 41 ya. Qala nakiru laha arsyaha nangzur atahtati am takunu ayah. Dia berkata, Robbana sendiri tindakannya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal atau sudah termasuk orang-orang yang tidak mengenali. Ya, jadi sengaja diubah sedikit kira-kira. Sulaiman merintahkan kepada tentu anak buahnya untuk merubah istana Bilqis ya, yang sudah pindah ke Baitul Maqdis ya, mari lihat nanti ketika Bilqis datang, apakah dia masih mengenal istananya itu atau tidak. Jadi kayaknya tes lah kayaknya begitu ya, karena digeser, dipindah ke Baitul Maqdis ya. Ini
jika hari ini bisa mencari rahasianya, ya. Ilmu kitab dari Allah itu ilmu apa, ya. Bisa digunakan untuk memindah bangunan-bangunan kan luar biasa, ya. Bangunan yang mau dihancurkan di Korea, di Amerika, langsung pindah ke Manuan, pindah ke Menanggal, luar biasa, ya. Sekarang yang ayat 22, falamma ja'at qila ahakata arsuk qalat ka'annahu wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Dan ketika dia datang, ditanyakanlah padanya, serupa inikah sidang tahun? Dia menjawab, seakan-akan sidang ini kami tahunya dan kami adalah orang-orang. Ya. Falamma ja'at, sudah tadi, ya. Belum. Falamma ja'at qila hakata arsuk. Tafsirnya, oh ya, ini tafsir yang kita kaji, ya. Ini pengarangnya barusan meninggal, ya. Muhammad Ali As-Sabuni, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, pengarang tafsir yang kita kaji, ya. Beliau ini orang Syria, tapi pendidikannya juga Al-Azhar Mesir, dan akhirnya pernah menjadi dosen di Ummul Qura, Mekah, ya. Lama, sampai 30 tahun katanya. Namun sayang akhir nasibnya di Mekah tidak enak, diusir oleh Saudi hanya gara-gara, nggak salah, dia itu membuat tulisan, nggak buku lah, tulisan buku yang isinya seperti tasawuf di Indonesia itulah, ya. Kalau nggak salah judulnya Hayatun Ruhiyah, kehidupan rohani kita, itu yang ditulis, ya. Dan Saudi tidak berkenan dengan tasawuf itu, ya. Makanya Said Agil Sirot itu waktu S3-nya di Ummul Qura itu penelitian tentang tasawuf. Nah, karena itu untuk penelitian, kalau penelitian boleh, ya. Nah, saat itulah dia dapat izin untuk membawa buku tentang tasawuf. Di Saudi nggak ada buku itu, ya. Maka datang ke Mesir dan kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan itu satu rumah dengan saya. Satu rumah dengan saya waktu itu, ya. Jadi saya dulu akrab dengan beliau. Sekarang menjadi tidak akrab, nggak tahu lah. Jadi saya kalau umroh Mekah itu Ramadan juga, ya, mampir ke rumah beliau itu. Yang membuat saya kok menjadi tidak simpati itu waktu tahun berapa lupa saya, sebelum Gus Dur jadi presiden, ya. Karena beliau ceramah di gereja Darmo Indah, kalau nggak salah, termasuk Darmo Indah. Ceramah di gereja itu, ada eksposi orang waktu itu yang menyatakan bahwa beliau sudah biasa ceramah di gereja, bahkan sejak di Mesir gitu. Sejak di Mesir biasa
selama di gereja itu. Saya kok kaget loh. Satu rumah dengan saya, kok aku gak eruh. Gerejanya gereja mana ini ya? Dan menurut saya ya mustahil itu di Mesir. Dia diundang gereja Mesir untuk ya, sehingga menurut saya kebohongan publik waktu itu. Sejak itu terakhir ketemu waktu peresmian Masjid Akbar oleh Gus Dur. Nah, saat itulah ketemu aja, salaman aja. Sampai sekarang belum pernah ketemu, hanya dengar berita beliau aja yang luar biasa itu ya. Yang hari ini katanya ada cabang NU, NU cabang Kristen yang apa? Cabang Nasrani ya. NU cabang Nasrani dan lain sebagainya itu, jadi aneh. Dari umur itu kan pusatnya Wahab. Apa? Umur kan pusatnya Wahab. Iya. Ya memang di sana ya yang Salafi namanya itu, saya nggak kenal Wahabi, saya nggak kenal ya. Meskipun memang mengikuti ajaran Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya. Dan itu kan dulu kerja sama dengan kerajaan Saudi Arabia, Saud dulu kemudian Saud ya. Makanya Mamlakah Arabia Saudiyah, dari Saud, ahlu Saud, keluarga Saud ya. Jadi kerjasama. Saya itu mengusir ya penguasa Hijaz itu Syarif Hussein saat itu. Syarif itu yang masih dianggap juga keturunan Rasulullah ya. Nah, dan konon waktu itu juga didukung oleh Inggris ya. Jadi akhirnya bisa mengusir Syarif Hussein yang menguasai Hijaz ya, Makkah, Madinah, Jeddah, Taif, Israel Benegat yang ditutup tempat Masjid Nabawi itu ya. Dan Syarif Hussein ini akhirnya lari ke utara. Nanti yang di utara melahirkan dua kerajaan, satu kerajaan Irak waktu itu, yang barat kerajaan Yordania sekarang ini ya. Yang Irak karena revolusi Partai Baas, itu sosialis komunis ya, akhirnya menggulingkan Raja Faisal saat itu di Baghdad, menjadi republik. Dan setelah itu silih berganti saling bunuh-membunuh itu ya. Nah, yang di Yordania tampaknya aman ya, sampai sekarang masih keluarga itu. Maka kerajaan sampai Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah, kerajaan Arab Yordania Al-Hashimi, dari keturunan Bani Hashim ya. Ini raja yang kedua sekarang ini, Raja Abdullah ini, dulu Raja Hussein sebelumnya itu. Ya memang Hussein juga cukup akrab dengan dunia barat ya, dunia barat. Bahkan istrinya, salah satu istrinya adalah orang Inggris juga itu masalah ya. Karena istrinya tidak hanya satu Pak, 4. Allah alam ya. Jadi dari Iran mungkin ada Yordania sendiri ya. Ya. Terus saya cerita sampai ke situ ya. Amis hadzal ars alladzi ra'aitihi arsaki. Adakah seperti ini tahta ya, singgasanamu yang sekarang kulihat?
ini adalah singgasanamu itu. Jadi kita ditanya itu, apakah seperti ini yang mana istana dan singgasanamu itu? Jawabnya, walam yakul ahadha arsul. Sulaiman tidak mengatakan walam yakul ahadha arsuka, apakah ini istanamu? Tidak dikatakan itu, tapi ditanya apakah seperti ini singgasana dan istanamu itu. Li alla yakuna tilqinan laha, supaya tidak tampak mendiktenya, tidak mendiktenya, biar berpikir sendiri kira-kira begitu. Qalat ka'annahu huwa ayusbihu wa yuqaribuhu. Jawabnya juga iya, serupa dan mendekatinya. Walam taqul na'am huwa, juga jawabnya bisa bukan iya, tidak benar, sepertinya serupa. Wala laisa, dan juga tidaknya tidak, bukan dia. Jadi ragu-ragu. Qala Ibnu Katsir berpendapat wa hadza ghayatun fi dzaka'i wal hazmi, dan pertanyaan Sulaiman seperti itu termasuk jawabannya tadi menunjukkan kecerdasan masing-masing. Yang pertama tidak menarik apa ini Islam, tidak. Dia juga menjawab iya, tidak, tapi seperti iya, sepertinya iya. Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Hadza min qouli Sulaiman. Ini dari ucapan atau kata Nabi Sulaiman. Qala Sulaiman. Sulaiman pun berkata seakan-akan begitu, tahaddusan bi nikmatillah. Ya, tahaddusan bi nikmatillah. Apa maknanya? Wa amma bi nikmati rabbika fa'addis. Tahaddus untuk menyebutkan saja nama Allah, nikmat Allah. Laqad utinal ilma min qabli hadhihi al-mar'ah billah. Laqad utinal ilma, kami telah mendapatkan anugerah ilmu min qabliha, atau min qabli hadhil mar'ah, sebelum wanita ini, billah wa bi qudratihi. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang kekuasaan Allah, tentang Allah dan kekuasaannya. Jadi secara tidak langsung didakwahi lah, didakwahi. Wa utinal ilma min qabliha, dan kami telah mendapatkan ilmu yang bukan anugerah Allah sebelum dia, sebelum siapa Bilqis ini. Wa kunna muslimin lillahi min qabliha, dan kami juga sudah menjadi orang Islam yang tunduk patuh kepada Allah sebelum Bilqis ini. Saya ini jawab anak Bilqis. Ya, bukan Sulaiman memberitahu tadi. Jadi bahwa kita sudah dapat ilmu tentang Allah ya, dan tentang kekuasaannya sebelum Bilqis mendapatkan itu. Wa kunna muslimin, dan kami sudah menjadi orang Islam sejak dulu kira-kira.
ya. Maksudnya pengetahuan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam bagi setelah mengetahuinya Nabi Sulaiman sebelum dipindahkannya senjata dari Sabah ke Persia dan jadi Bilqis sudah mengetahui kalau Sulaiman itu seorang nabi. Sulaiman apa? Seorang nabi. Oh, belum mestinya belum. Ya, makanya beda dengan ini. Di sini Sulaiman memberitahu Bilqis ya bahwa sudah lebih dulu mengenal Allah dan kuasanya sebelum Bilqis gitu. Dan sudah berislam kalau sejak dulu ya. Ini kan hadza min qouli Sulaiman, ucapan Sulaiman tadi ya. Ya. Fanu asbaku minha ilman wa islaman. Ini kita lebih dulu tahu dan lebih dulu Islamnya daripada Bilqis ya. Ya. Dan memang sebelumnya kan tidak menyembah Allah kan Bilqis ya. Ya, menyembah matahari itu ya. Ya. Nah, ini sehingga yang dulu saya ceritakan Pak siapa nih Abbas siapa yang Sultan itu yang dulu ketua fatwa PWNU ini waktu Pilpresnya Megawati itu ya berdalih Bilqis itu juga perwanita tapi jadi raja gitu ya. Padahal sini jadi raja sebelum menjadi muslimah. Begitu jadi muslimah sudah tidak jadi ratu lagi. Tapi istrinya raja tapi jadi permaisuri raja tapi sudah tidak menjadi raja ya. Karena tidak dilanjutkan kisahnya dipotong di situ ya. Kemudian gimana hukumnya kalau seorang wanita jadi presiden? Ya, secara umum jumhur ulama mengatakan tidak. Sekarang harus sama ya. Termasuk yang sudah mengatakan itu. Ya. Syar'i tetap melarang. Apa? Secara syar'i hukum Islam tetap. Ya. Tapi cara pandangnya memang berbeda. Kalau saya memandang, jabatan itu kehormatan kan. Jadi kalau tidak sudah dianggap merendahkan kaum wanita. Ya. Sementara yang dianggap jumhur ulama itu ya wanita itu dibebaskan dari tugas yang berat. Kenapa? Yang namanya pemimpin itu dia harus mempertanggungjawabkan anak buahnya yang dipimpin itu. Nah, kalau misalnya ada pekerjaannya bersama-sama misalnya, ya membongkar masjid ini misalnya, kemudian Bapak memberikan anak sama saya, Bapak nggak usah dah kita angkat, itu menghinakan apa menghormati itu kira-kira? Nah, kamu menghormati kan malah, ya. Jadi dibebaskan tugas itu. Ya, kenapa? Karena tugasnya wanita itu ada yang tidak bisa digantikan kaum laki, yaitu yang mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan anak. Ya. Kan tidak bisa diwakilkan itu, dan itu tahunan. Tahun pertama selesai, ternyata tahun kedua dapat anak baru lagi sampai 10 sampai 12 kan itu ya. Namun demikian yang diwakilkan itu juga kemuliaan itu. Jadi meskipun hanya itu sebenarnya jihad fisabilillah. Ya, wanita yang di rumah yang enggak kemana-mana ya melahirkan, mendirikan anak, itu meninggal syahid juga ya. Jadi dibebaskan dari yang itu karena ada
kewajiban fitri yang alami tidak bisa dipindahkan. Jadi sebenarnya kalau bagi yang harus sama itu sebenarnya membebani pada wanita ya melebihi dari harusnya malah sebenarnya. Jadi ada beban yang naik memimpin itu kan juga berat juga kan. Tapi sekarang yang dilihat bukan itu, yang dilihat duitnya. Yang dilihat adalah ya, kalau jadi presiden wanita kan fasilitas spill efeknya, karena penilaiannya ke situ sehingga menjadi berbeda ya, menjadi berbeda. Kalau wanita itu jadi ketua takmir masjid, Jadi apa Pak? ketua takmir masjid, wanita ketua takmir. Ketua takmir. Ya. Ya saya kira sama aja kan, pemimpin kan banyak ya. Ya ketua takmirnya itu ibu-ibu. Jadi saya itu setiap Idul Adha kan ambil daging dari kepala masjid ini. Di sini ini ternyata ketua takmirnya ibu-ibu. Ini melimpah di situ apa dagingnya. Di Gunung Sari mana? Gunung Sari bukan perumahan ya? Perumahan. Jadi Perumahan. kalau dari Masjid Sukorno, yaitu traffic light yang sebelah barat itu Belok kiri ya. Jadi kira-kira setengah kilo lah. Oh, belum sampai rumah sakit itu belum ya? Oh, yang mungkin yang perumahan yang elit itu ada Amsterdam dan sebagainya itu. Itu ada perumahan elit itu. Ya, ada jalannya kembar kan kalau masuk ke dalam itu. Itu perumahan elit, jalannya Amsterdam, jalan apa itu namanya itu ya. Ya, Daging itu sampai bingung dia mendistribusikan. Jadi rata-rata saya itu kalau ambil situ bisa 200 kantong. Kecuali memang jamaahnya semua wanita, khusus wasit wanita misalnya, nggak masalah ya. Tapi kalau bagi yang berpandang tadi ya boleh-boleh saja gitu ya. Jadi kalau Profesor Musda Mulia, Oh, lain apa itu? nggak dilarang. Iya, nggak dilarang. Itu apa sebut Pak itu kalau itu? Wah, itu luar biasa itu ya. Yang namanya kompilasi itu mau dirubah itu, yang saya nggak boleh semua itu. Ternyata dia merubah konsep itu. Musda tidak mulia. Itu orang Bugis sebenarnya. Orang Bugis. Iya, profesor. Ya kan banyak pada hari ini profesor seperti itu banyak. Jadi ketua BPIP itu profesor juga. Mantan rektor UIN Jogja itu. Yang apa musuh Pancasila adalah agama. Ya, agama Islam itu kan mantan rektor Sunan Kalijaga itu Pak. Ya. Diombioan di Indonesia seperti itu sekarang ini. Tapi umumnya belajarnya dari yang Zionis, dari yang belajarnya di Barat. Guru besar di Barat tentang studi Islam itu barangkali 99% itu ya Yahudi, ya Nasrani, ya Zionis. Tapi malah hasilnya itu yang lurus itu apa. Tapi libatnya apa namanya dibantai dan bunuh ya Al-Faruqi di Megil kalau saya lihat itu. Jadi kalau lulus ya mau lolos sampai guru besar di dunia barat tentang studi Islam ya itu nggak ada yang orang Islam itu. Sengaja orang mereka yang sengaja membuat mengajarkan pikiran-pikiran yang
Dan di sana ada kritik terhadap Al-Quran, itu ada mata-mata kuliah kritik. Jadi nyalahnya Al-Quran itu. Makanya kan aneh itu ya, mau belajar studi Islam kok sama Yahudi. Padahal pedoman kita mestinya berita apapun kalau dari orangnya fasik kita kan fatabayan. Kalau mengajarkan Islam tapi orang musuh Islam gimana kira-kira? Mungkinkah itu kejayaan Islam? Tidak mungkin ya. Tapi kayaknya diabaikan. Dan ini jasa besarnya Pak Munawir Sadzali itu. Sadzali itu yang membuka lebar, mendorong agar para sarjana kita belajar tentang studi Islam di Barat. Karena studi Islam bisa sangat kritis. Gitu. Kritisnya ternyata mengkritisi Al-Quran. Apalagi hadis Quran aja dikritik kok. Gitu. Ya. Itu saya pidato strum dulu di UIN sini dulu. Pak Munawir saya mengkritik pendapat beliau. Ya, tentang pendapat beliau perlu reaktualisasi tafsir Al-Quran. Dia berangkat kan dari tradisi Solo Jogja itu. Kaum wanita itu kerjanya kan sehari penuh di mana? Di pasar. Di pasar. Dan batik kan dulu batik itu ya. Satu hari penuh yang wanita yang beli duit di pasar. Suaminya melihara burung di rumah. Metetin dan berkutut Pak. Nah itu dari sini dianggap tidak adil Islam itu. Tidak adil. Yang laki hanya di rumah dapat bagian 2 kali dari perempuan. Yang perempuan kerja sehari penuh kok dapat 1 kali. Jadi yang sangat lokal ya, maunya mengalahkan ketentuan Allah. Itu luar biasa itu ya. Ya, saya dulu mengkritisi itu pendapat di pidato Lustrum itu lupa tahun berapa gitu ya. Kalau nggak salah karena saya baru lulus mungkin tahun 90 atau 91 gitu ya. Saya lulus 89. Nah biasanya sebelum-sebelumnya masih Munawir Sadzali juga Menteri Agamanya. Itu ada Pak dari Banyuwangi, dia MA dari Pakistan sebelum saya itu ya pidato Lustrum 2 langsung dikritik sambutan Menteri Agama mengkritik itu ya. Sebelumnya siapa lagi lupa saya dia. Waktu saya itu enggak mengkritisi, mungkin saking mangkelnya sama saya mungkin ya. Sehingga saat itu yang hadir hanya TS termasuk Fuad Amsari, sarjana dari luar itu ikut hadir ya. Ya karena saya kritik saya memang pedas saat itu orang-orang itu tua pok taman dan saya maunya diangkat kayak pemenang badminton itu. Ya, saya nggak enak sekali. Sementara orang kampus ini banyak juga yang mau saya. Sampean kok berani nggak takut dipecat tuh. Ada yang ingatkan gitu. Jadi yang dari TS dari UNER waktu itu ngajar itu ya, itu mau saya, setuju dengan saya. Tapi yang dari anehnya malah takut dipecat dengan saya. Kalau dipecat ya saya bukan mereka kan. Tapi alhamdulillah nggak dipecat juga. Jadi berangkatnya itu ya. Dan beliau itu semua anaknya
semua anaknya Pak Munawir Sadari itu sekolahnya itu di Tarakanita semuanya, pendidikan dasar, menengah, pertama, atas itu tahu Tarakanita itu apa kira-kira? Ya seperti sini di Dharma apa namanya Dharma Dr. Somo apa namanya itu? Bukan Petra yang oh ya Sontoloyo itu ya, Santa Maria itu ya. Jadi semua anaknya pendidikan di itu ya. Karena menganggap apa? Ya. Pendidikan yang berkualitas itu sebenarnya itu. Kenapa? Ya. Karena pendidikan yang lulusan itu bisa diterima di perguruan tinggi manapun di dunia yang kelas hebat. Dan juga banyak ditiru itu. Yang saya sependapat dengan pendapatnya Buya Hamka dalam hal ini, yang menafsirkan dua tempat dalam Al-Quran, yang satu surat Al-Isra Bani Israel ayatnya 31 itu bunyinya wala taqtulu awda inna qatam kana hid'an kabira 31 surat 17 ayatnya 31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Ya. Jangan kau bunuh anak-anak karena takut miskin. Allah menjamin, kamilah yang menjamin rezeki mereka anakmu dan rezeki kamu. Sungguh membunuh anak seperti itu ada suatu dosa yang besar. Ya. Ada lagi Pak, nanti satu lagi di surat Al-An'am. Tapi nggak termasuk situ. Apa? Tapi keluarga berencana. Ya bisa sih arahnya ke situ juga ya. Ayat 151 surat 6 tapi agak panjang, yang itu ada di tengah saja. Wala taqtulu auladakum min imlaq, di situ nahnu narzuqukum wa iyyahum. Qul ta'alu atlu ma harrama alaikum rabbukum alla tusyriku wa bil walidaini ihsana. Ya. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, yang membunuh, melainkan dengan sesuatu atau sebarang hal. Demikianlah. Berapa Pak? Ayat berapa? Al-An'am 151. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Oh sebelumnya bahwa itu lanjutannya sebelumnya. Ayatnya sama, tapi kan panjang itu. Janganlah kamu mendekati perbuatan Ayatnya panjang itu, yang tengah diambil tengah. Wala taqtulu auladakum min imlaq itu. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Karena apa? Takut kemiskinan. Takut kemiskinan. Oh silu, mesti salah terjemahannya itu ya. Yang takut miskin itu yang satunya tadi. Ini karena kemiskinan. Janganlah kau bunuh anak-anakmu karena miskin. Kalau tadi takut kemiskinan jadi beda itu.
takut miskin belum miskin, baru takut akan terjadi kemiskinan. Ya. Kalau ini karena miskin maka punya anak lagi dibunuh. Ya. Ini kalau KB itu misalnya niatnya itu target ya. Karena tidak mampu membiayai kan, maka digugurkan puasa itu sama dengan itu. Hanya masalahnya ya, pembunuhan anak itu sebenarnya kan ya, bukan sebenarnya kan tidak mungkin terjadi kecuali orang tuanya memang sakit jiwa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang Allah memberikan pada orang tua itu sifat kasih sayang kepada anak. Jangankan manusia kucing saja, ya. Sayang enggak pada anaknya. Ya. Burung itu kalau anaknya kecil pasti membela juga, ayam juga gitu kan. Ya. Itu sudah fitri ya. Sikap fitri itu mesti sayang pada anak. Ya. Jadi kalau ada orang membunuh anak berarti dia itu memang sudah tidak normal mestinya gitu. Sehingga larangan ini mestinya sia-sia. Ya. Orang tua yang bunuh anak itu karena kasih sayang pada anak. Kalau terjadi berarti nggak normal orangnya gitu. Ya. Nah, ya ini namun ini kan terjadi di Maduranya pembunuhan anak tapi motifnya berdua tadi. Fir'aun itu membunuh anak-anak bayi kan waktu yang laki dari Bani Israil, motifnya yang tadi itu, motifnya takut miskin, takut kerajaannya binasa, itu yang khosyata imlaq. Ya. Sementara orang jahiliyah ya, itu karena kemiskinan. Ya. Jadi Fir'aun itu sudah kaya, ya, raja kan, takut nanti jatuh miskin karena kerajaannya kan lenyap kan, ya. Maka melakukan pembunuhan anak dari Bani Israil. Sedang apa namanya musik jahiliyah ya. Saat itu kan boleh katakan yang memang tidak kaya dari orang tua, sehingga mereka mencari kekayaannya dengan perang. Dan perang. Kaum wanita dianggap tidak bisa perang, malah menghabisi, maka mereka dikubur hidup. Ya. Ya, sehingga Buya Hamka lebih cenderung bahwa pembunuhan ini saya silahkan pembunuhan generasi. Ya. Jadi pembunuhan secara fisik tidak, tetapi ini pembunuhan iman itu lebih dahsyat daripada pembunuhan fisik. Ya. Nah, contohnya tadi itu menyerahkan anak kita di Santa Maria, dilakukan itu tidak fisiknya, tapi pembunuhannya. Nah, dulu saya ngajar ngaji di rumah, ada yang di gang ini ada, gang sana satu, roda dua, yang dari sana ada dua orang, bapaknya itu kemudian dari SD ini ke Petra. Saya tuh berusaha, pokoknya jangan karena itu alasan saya itu. Dan ternyata anaknya sudah betul telah dipaksa masuk Petra. Ya. Anak kita tuh malah diperankan untuk menjalankan peran keagamaan menurut agama mereka, dan ini dikasih nilai tinggi agama itu. Jadi untuk menarik mereka seperti itu. Terus doa, praktek doa, ayo doa, tapi ala Kristen gitu.
Jadi mereka seperti itu. Sehingga ini kalau ini imannya lenyap, Pak. Ya. Ini pasti kalau dia melakukan dewasa punya anak, dibawa kemana anaknya kira-kira? Sama dengan orang tuanya. Sehingga korban iman ini, pembunuhan imannya kan generasi. Anaknya dikirim ke sana ya. Sementara pembunuhan fisik saja, yang dibunuh surga, yang neraka satu orang tuanya saja. Kalau tadi dibunuh imannya, siapa yang masuk neraka? Orang tuanya neraka, anaknya neraka, dia melahirkan generasi neraka. Sehingga saya mengistilahkan ini pembunuhan generasi. Sekarang yang kasih pendidikan sekarang agama gila. Ya tak, dari seperti itu. Gereja PGI kan mengkritisi pendidikan agama Islam. Kan sudah keterlaluan namanya ya. Nah, pengurusi pendidikan agama Islam ya. Ya. Karena melihat tuh menterinya sudah kayak ngono ya. Menterinya kan pertama pidato ambil dari Bible kan ya. Sekarang menterinya kan maju ya. Apa? Dia kan menteri agama semua agama. Iya. Ya. Makanya mungkin juga sudah ada kerjasama tim itu memang. Dari saat ini Mendiknasnya juga begitu, Menteri Agama. Nah, Tito ini Mendagri juga orang Palembang loh ini ya. Iya. Itu keluarganya Islam juga betul ya. Keluarganya Islam itu. Tapi juga anti Islamnya dan anti teroris itu kayaknya itu sudah perencanaan yang matang dari mereka. Suatu saat yang seperti kita langsung sekarang ini Pak Presiden ini bisa hari ini ada kesempatan itu. Jadi ini membunuh, tidak membunuh fisik. Kalau membunuh fisik nggak ada kecuali orang tuanya gendeng gitu ya. Nah, sehingga yang ini lebih makna membunuh anak tapi imannya yang dibunuh bukan istri. Berarti akan membunuh generasi. Jadi generasi yang tidak beriman semua. Ya. Sekarang ini kan ada kelahiran anak. Itu anak dilahirkan oleh ibu. Kami bumi. Oh. Iya, tapi sponsornya nggak ada ya. Ya itu kan waktu Pak Mahfud kalau nggak salah itu, yang anaknya siapa? Tommy, jangan siapa? Bukan Tommy, siapa? Main seknek. Murdiono itu ya. Itu kan tanpa bapak kan itu ya. Jadi dan disahkan kalau nggak salah keputusan MA waktu itu. MK ya waktu itu ya Pak Mahfud ya. Ya kita lihat sendiri sekarang Mahfud juga seperti itu kan. Jadi yang dulu dia ucapkan akhirnya menjadi kenyataan dia sendiri. Saat itu kan maksudnya malaikat itu masuk di sistem politik Indonesia, maka kan malaikat jadian itu kan rusak juga kan. Ternyata dia sekarang gitu kan, begitu masuk di dalam jajaran eksekutif sudah sama, termakan oleh anu sendiri. Jadi yang dulu omongannya seperti itu, termasuk Syekhuna itu. Syekhuna tahu ya Pak ya? Ya. Hah? Syekhuna ya Bal'am bin Ba'ura. Ya. Dulu kan fatwanya seperti itu. Sekarang fatwanya kan bikin fatwa sendiri. Uang apa? Uang minuman keras ya.
halal gunakan kalau untuk negara kan sekarang. Iya kan? Iya kan? Kalau dulu kan fatwa ulama, sekarang kan fatwa umaro. Nah ya itulah makanya ya. Berarti serbalik juga seperti Mahfud MD juga seperti berubah ya. Termasuk itu vaksin. Ya. AstraZeneca itu kan Diwajibkan ya. Ini mewajibkan di Jawa Timur. Ya Pak Marzuki kan bosan sekali dengan Jokowi. Nah, apakah benar karena tulus atau karena kepentingan? Allah alam ya. Tanpa tampaknya itu kepentingannya dia ya, itulah. Sebelumnya kan kecewa betul itu. Masa Menteri Agama ini kok pensiunan tentara? Kayak itu opo-opo gitu kampanye itu ya. Tapi kan dapat wapres. Baru tadi ternyata yang tentara juga mengagetkan. Saya pikir itu asli Aceh, ternyata bukan Aceh itu. Aslinya Matra katanya. Fathul ya Pak. Fahrul Rozi. Itu zaman Gus Dur disebut bintang hijau pada saat itu. Bintang hijau. Sampai Gus Dur dari presiden menyebut bintang hijau itu siapa saat ini Tanjung siapa namanya? Waktu itu kan Panglima Tanjung siapa namanya? Faisal Tanjung sama itu. Ini bintang hijau. Ternyata setelah jadi Menteri Agama juga anti celana cingkrang yang dibesarkan dan lain sebagainya. Tapi alam syah itu juga menunjukkan ya. Apa? Alam syah. Itu kan dasar alam syah. Ya, kenapa? Itu kan bagus juga. Bagus. Oh iya kalau itu. Alam syah bagus ya. Bahkan dia kan mengeluarkan SK Menteri Agama nomor 70 kalau yang sangat terkenal itu. Yang ditolak oleh Kristen itu. Terkenal terus alam syah, jadi kalau itu benar-benar Islami kalau itu ya. Dan dia memang saat itu ya cukup lihai tapi masih kalah lihai dengan Ali Murtoko ya. Dia kan di belakangnya Pak Harto waktu itu. Saya pernah waktu di Mina itu, nah dia cerita itu pokoknya kalau Pak Harto ini enggak kita backup nanti, ini malah membahayakan kita. Maka dia berusaha untuk itu alam saya waktu itu seperti itu. Ya, misalnya, ya ternyata jam 7.04 ya. Jadi Bapak Ibu ini tadi ya belum selesai ya. Masih dialog tadi bahwa Nabi Sulaiman telah mendapatkan ilmu tentang Allah di kekuasaannya sebelumnya dia ini belum dapat itu ya. Wasaddaha ma kana ta'buduna inna kana min qaumin kafirin. Dan apa yang disebutkan selama ini mencari untuk melahirkan keislamannya karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. Ya. Ini aimanaha anil iman billah. Jadi menghalangi untuk beriman kepada Allah. Apanya? Ibadatuhal qadimah lisyamsi wal qamar. Karena penyembahannya yang dulu kepada matahari dan bulan. Innaha kanat min qaumin kafirin. Sungguh dia dulunya itu ya, termasuk orang kafir.
ai bisa babi kufya wa nusu'iha baina qaumin musyrikin, disebabkan kekufurannya dan pertumbuhannya pertumbuhannya atau besar di kalangan orang-orang yang musyrik. Jadi ini dulu dipotong Pak siapa Abbas siapa lupa itu syuting dari Jombang yang tadi dalilnya hanya siapa besok kan menjadi ratu. Lupa bahasa itu dia itu masih kafir di sini. Berikut falamma ra'at kemudian qila laha dukhulis syarha falamma ra'athu hasibat lujatan wa kashafat an saqaiha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir qalat rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaiman rabbil alamin. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat istana itu, dikiranya kolam air yang besar. Kedua belia berkata, sesungguhnya ia adalah istana yang tinggi, terbuat dari kayu. Berkatalah Gusti, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah berbuat zalim pada diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah. Tuhan besar. Ya, mesti apa? Iya. Jadi tadi udhul syurra'i udhul al-qasr al-azim al-fakhm, masuklah kamu dalam istana yang megah ini, yang besar ini ya. Falamma al-khajbal lujatan ini maka falamma ra'at dzalika syarhul samih, maka setelah dia melihat apa? Istana yang megah yang itu ya. Dzannathu lujjata ma'in. Dia menyangka bahwa yang terlihat itu apa? Lujatan, apa bahasa Indonesia ya? Karena terlihat seperti air. Saya saking jernih. Jadi seakan dia masuk ke dalam air yang jernih tadi. Ya. Karena masuk istana tadi karena terbuat dari apa namanya semacam kaca kristal gitu ya. Maka aku kok kayak air ya. Aiman gumron kasiron ya, air yang banyak ya, yang menggenangi itu ya. Wa kasyafat an saqaiha, kemudian mencoba menaikkan pakaiannya dari sak itu adalah bawahnya dengkul apa namanya? Karena dia dikira air. Lewat itu ini agak dinaikkan gitu ansaqaiha ya. Ya. Litakhudha fi, untuk takhudha saya apa ya, hadza yakhudhu itu asalnya terjun ke dalam air ya. Qala innahu sarhun mumarradun min qawarir, ai qala Sulaiman beritahu kepada Bilqis itu ya, inna qasmal min zujatus sofi. Ini adalah istana ya yang terbuat dari kaca yang murni, jadi kaca kristal seperti itu contohnya. Maka tampaknya seperti air, padahal itu kaca kristal. Ya. Syirik ibadat syamsi, dengan kemusyrikan karena menyembah matahari. Wa aslamtu ma'asulan lillahi rabbil alamin.
Wa taba'tu Sulaiman, maka aku mengikuti Sulaiman ya. Ala dinihi, mengikuti agamanya. Fadakhalat fil Islam mu'minatan bi rabbil